Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'malus salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad ballagar risalah wa addal amanah wa nasaha bihil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, singkat tapi padat. Tadi andong guru kita Syekh Abdul Waris telah menyampaikan tentang sedikit atau sekelumit sejarah Al-Quran, keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki dengan yang lainnya. Kita bisa tambahkan bahwasanya di antara keistimewaan Al-Quran itu adalah wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Itu juga membenarkan semua apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu melalui kitab-kitab suci yang diturunkan. Di dalam pemahaman keagamaan kita ada 3 kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Dan sebelumnya nabi-nabi banyak yang mendapatkan lembaran-lembaran atau suhuf yang semuanya juga diturunkan secara langsung sebagaimana yang disampaikan tadi oleh anak guru kita. Hadirin dan hadirat Jemaah Tarekat Khalwatiyah yang sama-sama dirahmati Allah. Berbicara mengenai Al-Quran, kita perlu mengingatkan ya, salah satu keistimewaan yang dimiliki Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran itu diberi nama sebagai az-zikra, zikir, peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan zikir, karena puncak daripada zikir adalah Al-Quran. Kalau kita mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah, tapi di dalam Al-Quran tuntunan kalimat la ilaha illallah itu semuanya mengarah kepada kalimat la ilaha illallah. Makanya tidak salah kalau kita mengatakan bahwasanya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, Quran itu adalah zikir. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaga. Nah, tadi disampaikan anong guru kita, Quran dari Roh Mahfuz turun ke Baitul Izzah dan diturunkan kepada baginda Rasul sampai detik ini dan sampai hari kemudian itu terjaga. Tidak ada satu titik pun di dalam Al-Quran, tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran yang berubah. Dan ini berbeda dengan kitab-kitab suci yang dahulu. Kitab-kitab suci yang terdahulu itu sudah berubah meskipun tidak semuanya. Yuharrifuna ba'da al-kalim dalam Al-Quran. Taurat, Injil, bahkan mungkin di dalam Zabur, mungkin semuanya bisa kita baca sekarang ini di dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Itu ada Taurat di situ, Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ada Injil, dan di situ ada yang namanya sifar. Sifar itu surah ya, puji-pujian, as-sana. Itulah Zabur sebenarnya. Tapi itu sudah yuharrifuna ba'da al-kalim. Orang-orang Yahudi itu sudah merubah sebagiannya. Salah satu ayat yang memang ditutupi, ayat yang diperjelas dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa pernah berkata, dan ini dalam Al-Injil ada, akan datang Nabi setelah saya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad.
Tapi karena nabinya bukan dari ras Yahudi, akhirnya itu dihapus. Ya, karena memang agama Yahudi itu agama rasis. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam agama Yahudi kecuali punya darah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Al-Quran itu terjaga. Nah, ini yang membedakan. Yang kedua, karena Al-Quran yang terjaga berarti di situ tidak ada kalam-kalam manusia. Yang perlu kita pahami, Al-Quran itu bukan kertas, tapi makna yang terkandung di dalam tulisan kertas itu adalah kalam ilahi. Apa isanga kalam ilahi? Pau-paunna puang Allah Ta'ala. Apa isanga pau-paunna puang Allah Ta'ala? Sipakna puang. Ia dio sipak o kak dengi. Nasabak sipak meke de idisa. Sipak silayang isa. Ma indan dia sipak. Tapi indat tobandi mala di paselayengan antara sipak an nasa. Sama-sama qadim, sehingga Al-Quran itu bukan makhluk, dia kalam ilahi. Ya mudah sehingga mau nongguruta patasopu wa idza aradtum an tukallimakumullah faqra'il Quran. Muak melo si pau-pau puang, mapaui puang lau di alabemu baca Quran. Baik Anda paham, tapi lebih bagus lagi kalau Anda paham. Ya tentu akan berbeda kalau kita ya kelasnya kelas orang-orang soleh atau kelas awam. Ya, kita membaca Quran karena kita mengharapkan dia apalanna. Jadi beda nilai pahala kalau kita baca alif lam mim dengan membaca terjemahannya. Tapi dengan memahami kandungan Al-Quran, ya, kalau kita orang awam apalagi kita di tanah totoara, tentu tidak ada jalan lain kecuali kita membaca terjemahan yang telah ditashih oleh Departemen Agama. Kalau kita meningkatkan diri, kualitas pembacaan yang selama ini kita hanya membaca, kita tidak meninggalkan bacaan karena itu ada nilai yang tersendiri. Karena itu alif lam mim dan seterusnya itu pau-pauna puang Allah Ta'ala, tapi di dalam pau-pau ada kandungan makna. Paling tidak mari kita belajar malina sangi tahu kitab terjemahan Al-Quran. Mau dibaca dio berarti mapawi puang lau di ala beta. Jadi mana nuzulul Quran? Kalau kita dalam pandangannya anongguruta, Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasul, tapi di dalam kita ini, dalam ajaran kita, Al-Quran itu tidak hanya diturunkan kepada baginda Rasul, tapi juga diturunkan kepada kita semua, diturunkan ke dalam hati kita, sehingga hati kita ini menjadi bercahaya. Mau dibaca kurang dan dipaham, insya Allah diambarakana, mapacing itu ulilata. Tapi mau dipahami, yang akan bercahaya adalah pemikiran dan hati kita. Nah, makanya dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa orang-orang itu tidak mau mentadabburi, membaca, memahami dan merenungkan semua nilai-nilai kandungan daripada surah yang pertama Al-Fatihah sampai An-Nas? Atau memang hatinya itu terkunci? Jadi mana nuzulul Quran? Kenapa kita peringati setiap tahun? Agar Al-Quran itu tidak hanya menjadi pajangan, tapi harus kita jadikan betul-betul pegangan hidup. Nah baca gena ya. Qari kita luar barakata syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan, Al-Quran kalam ilahi, pau-pauna pang Allah Ta'ala, berarti pau-pauna sipakna puang, sipak indang si sarak-sana puang. Nah, itu sudah beda. Kalam ilahi, tania makhluk, diturunkan pada bulan yang mulia, tujuannya apa? Hudal linnas, menjadi petunjuk. Bagaimana bisa menjadi petunjuk? Mau indangnya dipang, apa batuangan?
wa bayyinatin minal huda. Al-Qur'an nanti juga akan menjelaskan beberapa daripada petunjuk. Nah, makanya hadis juga tidak bisa terpisah dengan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa nunazzilu ilaikal qur'ana litubayyana linnas. Kami menurunkan kepadamu wahai baginda Rasul ke dalam hatimu Al-Qur'an itu agar engkau menjelaskan. Bagaimana cara Rasul menjelaskan Al-Qur'an? Dijelaskan dengan pau-pauna, dijelaskan dengan gau-gauna, dijelaskan dengan karakternya. Sehingga tadi disampaikan Nonggurutta, di saat sahabat bertanya kepada pengulutta Sayyidah Aisyah, bagaimana bentuk akhlak atau karakternya Rasulullah? Kana khuluquhu Al-Qur'an wa melo ma'ajapui. Karakter yang dicontohkan oleh Nabi itu dari tidur sampai tidur, karakter terhadap pribadi, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada musuh Islam, dan yang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan ini, bahkan yang berkaitan dengan perjalanan menuju akhirat. Kana khuluquhu Al-Qur'an, karakternya itu adalah ejawantah atau penafsiran atau pengamalan langsung daripada Al-Qur'an. Nah, jadi tujuan sebenarnya Al-Qur'an diturunkan itu, kalau baginda Rasul dirinya adalah Al-Qur'an, ia modio, sehingga pengulutta Ibnu Arabi mengajarkan kepada kita dalam syairnya, anal Qur'an wa ana sab'ul masani wa ana ruhur ruh la ruhul awani. Saya ini Al-Qur'an. Kita harus berusaha menjadikan diri kita Al-Qur'an. Al-Qur'an ngayau. Bagaimana Anda bisa menjadikan diri Al-Quran? Takhallaqu bi akhlaqillah, posipa sifat-sifat buang Allah Ta'ala. Dan bagaimana di posipa sifat-sifat buang Allah Ta'ala? Telah dicontohkan baginda Rasul. Lalu bagaimana kita bisa mencontoh baginda Rasul? Telah dicontohkan oleh Inggannana Panritata. Panrita dua macam itu. Ada panrita yang mengetahui hukum-hukum Allah. Ada juga panrita yang mengenal puanna inggannana sewa-sewa. Al-arifu billah. Tidak ada yang akan menjadi panrita segala hukum-hukum aturan Allah di atas muka dunia ini kecuali berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hadis adalah penafsiran Al-Quran. Meskipun juga di dalam hadis itu kadang ada beberapa hukum yang memang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena memang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wattunna pelambi baginda Rasul pau-pau itu bukan dia yang berbicara, itu wahyu dari Allah. Dari lahiriah Nabi tak mapau, hakikatna tanya Nabi tak. Itu yang harus kita paham. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pengulutta Rasulullah tidak pernah mepalambi pau-pau dari hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Karena ia melo basari enggak. Semuanya adalah wahyu khatir rabbani yang diturunkan oleh Allah dan Nabi menyampaikan. Makanya baginda Rasul mengatakan, ana lastu mu'tiyan innama ana qasim. Saya bukan saya yang bagi ilmu, nanda pai sauyau. Karena baginda Rasul telah mencapai puncak makam fana fillah wal baqa billah. Tallan disasin nawirinna, telah mencapai makam idza ahbabtuhu. Nabi mencintai Allah, dan kalau Allah telah mencintai hambanya, kuntu sam'ahu, pade ala beda tawa, ia menjari pairangin nadio, pendengaran yang dia pakai mendengar. Wa basarahu alladzi yubsir bihi, saya menjadi penglihatannya. Wa yadahu allati yabtis bihima, saya menjadi tangannya yang dipakai memegang sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, saya menjadi kaki yang dia pakai berjalan. Dalam riwayat, wa qalbuhu alladzi yantiq biha, saya menjadi hatinya yang dengan hati itu dia berbicara. Tapi kapan orang sampai ke makam ini? Makam fana fillah. Mu fana fillah mi tahu, pada mi indam mi dolongan adangan ala beta akan mencapai makam bakabillah mapawi, tapi tania mu ala bena mapau. Itulah makamnya guru-guru kita semua. Makanya guru-guru kita juga itu kebanyakan ya, kalau guru yang betul-betul kamil wal mukammil, sempurna dan mampu menyempurnakan orang untuk tanda dipuang, insya Allah itu tania popona tu dio, tapi pau-paunna puang Allah Ta'ala. Ini dikuatkan, ada hadis mengatakan,
La yattakhidullahu ta'ala waliyan min jahil wa in ittakhadahu la'allamahu. Pura indiang ipuang Allah Ta'ala na make mesa rupa tahu menjadi wali to karepu. Dan bagaimana cara menjadi wali? Fanafillah pada alabemu. Apa ia mau dia adangan alabemu rinding mau dipuang Allah Ta'ala. Musanga malabim pore masidakka musanga masidakka masambayang musala masambayang. Akhirnya kau meminta tuntutan sama Allah. Ada lagi yang lebih rendah, meminta pujian daripada makhluk. Wa na'udzubillah min zalik. Bagaimana kita bisa menjadi kekasih Allah sementara indiang tidak japu la beta. Tapi mau ada jual la beta, kembali kepada hakikat diri kita, nol. Karena hakikat wujud ya modio semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kalau sampai ke makam ini baru dia menjadi wali atau kekasih Allah. Ma'uangin nabita wa ini tahadahu, kalau meskipun dia awalnya tidak ada paisanganna, tapi karena berkat tanda dipuang dia menjadi al-arifu billah atau ma'ajapu puanna, la'allamahu, Allah akan menurunkan kepada orang itu ilmu ladunni, ilmu-ilmu yang tidak dipelajari dengan membaca buku, tapi didapatkan dengan kebersihan batin. Dan dengan kebersihan itu Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar terhadap permasalahan. Ada persoalan orang juga akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang merake di puanna mapacing atinna lahir batin, Allah akan senantiasa memberikan dia jalan keluar dalam kehidupannya, bahkan mampu memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang dekat dengannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diturunkan rezeki. Kita jangan lihat rezeki itu hanya doi di barang-barang, tidak. Rezeki yang paling tinggi adalah iman, setelah iman kesehatan, dan yang paling puncak rezeki itu adalah papijaputa pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia mutudio ulunna barang-barang. Hadirin dan hadirat jemaah tarekat khalwat yang dirahmati Allah. Saya tutup ya. Nanti kita akan mendapatkan lagi wejangan tausiah tarekat dan anggota Profesor Syekh Dr. Abdurrahman Razak. Yang jelas kita harus paham wa puata wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Tuhan itu punya kunci-kunci mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib. Yang malahirang ini sedikit, yang gaib lebih banyak. Ini dihadiri malaikat ini itu gaib nang dita, tapi kita yakin masa pak mau nabita. Bahkan di sini ada jin muslim juga ikut. Jadi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Disambung ayatnya bahwasanya tidak ada di muka bumi ini min radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun-daun yang berguguran, itu simbol ya, dalam artian tidak ada sesuatu yang bergerak di alam raya ini kecuali memang sudah dikenal Allah, karena memang semuanya ikut kepada ilmunya Allah. Jadi apa yang terjadi dalam raya ini itu ikut kepada ilmunya Allah sebenarnya. Nesa memang mipuata mana jari muaita jari pai mana disang wala ratbin wala yabisin, tidak ada yang kasar, yang kering, tidak ada yang lembab atau basah, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya ada dalam Alkitab. Satu penafsiran mengatakan semuanya ada di Lauh Mahfuz, tapi bisa juga diterjemahkan illa fi kitab, semuanya dalam Al-Quran. Ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada dalam Al-Quran atau dalam Lauh Mahfuz, bisa diterjemahkan dua-duanya. Itu kita sisakan. Makanya mawangi pengulut Aisyah, tenna benenge naseng, tenna jarum saya jatuh, saya akan temukan jarum saya dengan petunjuk Al-Quran. Nah, jadi penutupnya, di dalam Al-Quran segala sesuatu ada. Permasalahan hukum, permasalahan ekonomi, sosial, budaya, sejarah, bahkan isyarat-isyarat ilmiah tentang penciptaan janin, tentang penciptaan bagaimana fase kehidupan kita anak cucu Adam ini, bahkan yang gaib, bahkan yang akan terjadi sebelum hari kiamat, yang terjadi dulu semuanya dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan kitab ilmiah, Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran meskipun sampai sekarang tidak ada yang mengalahkan gramatikal, fasaha, kepasihan, balaga Al-Quran, tapi dan Al-Quran menjadi sumber daripada sastra Arab, tapi Al-Quran bukan kitab sastra.
Lebih dari itu, Al-Quran tetap kembali menjadi kalamullah, popona puang, dan Al-Quran ini menjadi podomata. Nah, untuk kita ini mauangin Nabi ta al ilmu ilmani ya di opa isango duan rupa itu. Pertama, al ilmu fil qalbi, diam pa isangan yang ada dalam hati. Wadzalika al ilmun nafi, ia mau dio ilmu yang bermanfaat. Makna ilmu yang ada dalam hati adalah ilmu untuk mengenal Allah dan bagaimana cara mujahadatun nafsi ipacingnya ala beta gangkanna tibodo rindito lo dipuata, dan kita mampu menyaksikan annasanganna ahadiranna puan di ala beta karena ita dia indeng ngetoro sisara puata ita di semalata kalupa. Nah, itu ilmu nafi. Yang kedua, wal ilmu fil lisan, ada ilmu yang memang ilmu di lidah, di pikiran dan di diri saja. Wadzalika hujjatullahi fil ardi, itu menjadi hujjah Tuhan untuk mengatur tata ekonomi dalam Al-Quran, untuk mengatur hukum-hukum, masalah keluarga, masalah pribadi, bagaimana hubungan dengan sesama negara yang bukan Islam, di dalam Al-Quran semuanya ada aturannya. Tapi ita di patasopue ilmu nafi untuk mencapai makam mengenal Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali Al-Quran. Nah, kita ini terus bagaimana? Apa hubungannya dengan guru kita? Yakin dan percaya kalau baginda Rasul adalah ejawantah yang menafsirkan kandungan Al-Quran, anong gurutta turun temurun panritata pasyaria, itulah yang mengajarkan kepada kita kandungan hukum-hukum Al-Quran. Mu'annong gurutta patasofu atau ilmu hakikat, itulah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kandungan Al-Quran yang mengantarkan kita untuk ma'ajapui puata, ma'ajapui ala beta. Karena semua untuk mengenal Allah tidak pakai Quran pasti akan sesat. Orang yang berbicara hukum tapi bukan hukum Al-Quran yang ditegakkan, pasti ujung-ujungnya ada halal, ada kekosongan di situ, ada yang salah di situ. Tapi kalau berlandaskan kepada hukum Al-Quran, insya Allah kehidupan di dunia ini akan aman, sejahtera, dan sentosa. Saya kira cukup demikian. Tanah porma barakai. Untuk orang awam, mohon guruta, mohon maaf. Kalau andong guruta pas syariah berijtihad, kembali kepada Quran dengan hadis langsung, karena mereka mampu menggali. Ma'anung gurta patasopu, dengan membaca Al-Quran pasti ada nilai-nilai di balik, nilai-nilai rahasia di setiap ayat itu yang mengantarkan kepada Tuhan. Mau ita to amang, apa mau ita dalil kita? Dalileta adalah apa napalambi panritata, baik panrita patasopu atau panrita pasyaria. Itulah dalil kita orang awam, karena tidak ada seorang panrita kecuali semuanya bersumber kepada Al-Quran dengan hadis. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.